wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Kunti Fatihatun Milah, Magister Pendidikan, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan transformasi tahun 2025 batch 2 Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 2503711411. Saat ini saya adalah pengajar di SMK Islam Al-Fadilah Demak. Pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran dengan tema berpikir kritis dan mencintai iptek di kelas 11 semester 1. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong kita cek dulu ya kebersihan kelas. Apakah kelas kita sudah bersih? Sudah. Sudah nyaman? Sudah. Sudah rapi? Sudah. Sebelum Ibu mulai, saya cek kerapian dulu. Tolong atributnya dipakai ya. Sudah dipakai semuanya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan doa bersama. Dilanjutkan dengan tadarus Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sekaligus kita murojaah apa yang sudah kita hafalkan kemarin ya, tentang dalil berpikir kritis dan mencintai iptek. Silakan Mas Gilang untuk dipimpin berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
190 sampai 191, dan juga kalian sudah juga menghafalkan dalil mencintai iptek, yaitu Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Sekarang Ibu ingin tahu siapa yang masih ingat tentang dalil keduanya? Bisa tunjukkan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni in istata'tum an tanfudhu bil aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Sadaqallahul 'azim. Kemarin kita sudah menganalisis ilmu tajwid ya, yang mana yang terakhir itu adalah Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Al-Rahman ayat 33 ya. Sekarang Ibu mau mereview nih atau mengingatkan kalian, apakah masih bisa menganalisis ilmu tajwidnya ya? Baik, udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi samawati al-ardi Semangat Al-Quran mendorong lahirnya peradaban emas Islam. Dari Ibnu Sina sang bapak kedokteran, Al-Hawarizmi penemu aljabar, Al-Biruni ahli astronomi, hingga Ibnu Haytham pelopor optik, ilmu mereka menjadi jembatan penting menuju kebangkitan Eropa. Semua berawal dari dorongan Al-Quran untuk mencari ilmu. Di era modern, umat Islam perlu menumbuhkan kembali semangat keilmuan. Al-Quran bukanlah buku teks sains, tetapi isyarat-isyarat ilmiahnya mendorong kita untuk terus meneliti dan berkarya. Dari riset energi terbarukan, bioteknologi, hingga eksplorasi luar angkasa, semua bisa bernilai ibadah bila diniatkan untuk kemaslahatan umat. Islam dan ilmu pengetahuan bukanlah dua hal yang terpisah. Al-Quran telah mengajarkan bahwa mencari ilmu adalah ibadah, dan menyingkap rahasia alam adalah jalan mengenal Sang Pencipta. Mari menjadikan Al-Quran bukan hanya bacaan spiritual, tetapi juga inspirasi intelektual demi peradaban yang lebih baik. Siapa tokoh ilmuwan atau filosof Islam pada zaman silamnya kamu kagumi? Beliau adalah Ulul Albab. Sekarang sendiri siapa tokohnya? Alias Dewi Bapak Ilmu Bidang Modern yang menulis karya ensiklopedia Syaraf melalui bidang kedokteran. Baik, silakan Mbak. Jadi Ibnu Hayyan dianggap sebagai bapak kimia yang memiliki karya-karya berpengaruh dalam alkimia dan mineralogi. Baik, sekarang Mas. Al-Hindi disebut sebagai seorang filsafat muslim pertama dari seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang filsafat, logika, dan matematika. Oke, baik. Silakan. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan yang disebut dikenal sebagai salah satu pelopor geografi modern, sosial, dan ekonomi. Baik, sekarang. Kita paling seorang
Sekarang ini buat dulu ya. Ayo, siapa yang dulu kalian? Yang seorang ilmuwan berbangsa yang dikenal sebagai orang pertama yang memikirkan dan menjaga tentang yang dikenal. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Langsung aja nih, apa sih yang dimaksud berpikir kritis? Menurut Wikipedia, berpikir kritis adalah cara berpikir manusia dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak biasa, atau evaluasi bukti. Berpikir terambil dari bahasa Arab yakni al-fikru, yang berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuannya didukung bukti yang kuat, dinamakan ilmu. Sedangkan buktinya belum meyakinkan, tetapi kebenaran lebih dominan, maka dinamakan dhanna atau dugaan. Dan jika seimbang antara benar dan salahnya, maka disebut dengan syak atau keraguan. Sementara jika tidak didukung bukti atau buktinya lemah, disebut dengan wahum. Banyak ayat dalam Al-Quran yang bersumber pada akal pikiran atau rasio. Salah satunya yaitu dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Tidak hanya dalam Al-Quran, Nabi SAW pernah bersabda mengenai berpikir kritis, yaitu hadis riwayat Bukhari halaman 18. Adapun isi kandungan dari hadis tersebut antara lain: 1. Membimbing kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, yakni memikirkan tentang ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terlarang memikirkan zat Allah karena akal pikiran manusia tidak sampai. 3. Menjadikan kesadaran berilmu. 4. Berpikir itu ada batasnya. Lalu gimana sih cara agar berpikir kritis? 1. Selalu mengingat kebesaran Allah. 2. Berpikir sebelum bertindak. 3. Lihai dalam melihat kebenaran. 4. Rajin dalam membaca dan mengkaji Al-Quran. 5. Mengembangkan iptek. Iptek. Apa sih yang dimaksud dengan iptek? Gimana sih cara untuk mengembangkan iptek? Iptek yaitu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek adalah pengetahuan tentang pengembangan teknologi dan didasari dengan ilmu. Lalu gimana sih cara mengembangkan iptek? Iptek dapat dikembangkan untuk tujuan mengelola sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus didasarkan terhadap moral dan kemanusiaan yang adil dan menyeluruh. Dikembangkan dengan cara terus menggali ilmu dan informasi tentang kemajuan iptek dengan disertai landasan Islam. Mencintai iptek. Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan dari Allah." Maksudnya, yaitu golongan jin dan manusia tidak akan mampu menembus penjuru langit dan mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan tersebut berupa akal. Kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. 1. Allah mengancam kepada jin dan manusia kelak di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban dan mereka tidak akan mampu menembus penjuru langit. 2. Jika ada manusia yang bisa menembus beberapa planet, maka itu tidak seberapa dibanding luasnya semesta. 3. Harus menyadari bahwasannya kemajuan iptek harus semakin menumbuhkan kesadaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya semakin luas ilmu, semakin dekat kepadanya. 4. Semua ilmu akan dipertanggungjawabkan.
5. Didahulukan jin karena memiliki kemampuan untuk menembus luar angkasa. Ilmu dan amal. Ilmu itu yang pertama, setelah itu baru beramal. Ilmu yang benar menghasilkan keselamatan dan ilmu yang salah menjadi penyebab kegagalan. Pada Quran Surat Al-Hajj dijelaskan, ilmu itu harus dipadu oleh iman agar jika terjadi keraguan dan kebimbangan segera kembali ke sistem keimanan. Sebab kebenaran itu jelas dan nampak nyata, keburukan juga nyata dan sudah seharusnya dihindari. Membaca, meneliti, dan menuntut ilmu itu harus berlandaskan nama Allah, sehingga terjadi keserasian antara ilmu dan pemberi ilmu. Dalam Quran Surat Al-Alaq, Allah mengungkapkan bagaimana proses terjadinya penciptaan manusia, yakni sebagai makhluk mulia yang diberi akal, serta menundukkannya untuk keperluan hidupnya melalui ilmu yang dimiliki. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa membaca itu berkaitan dengan kalam sebagai alat untuk menulis, sehingga tulisan tersebut menjadi penghubung antara manusia dan manusia lain. Tanpa kalam, tidak akan diketahui sejarah orang-orang yang berbuat baik dan buruk. Tidak ada ilmu yang menjadi lampu untuk orang-orang di masa depan. Nah, jadi gimana nih? Sudah cukup jelaskah pembelajaran kita kali ini? Saya harap setelah kalian menonton video ini, kalian dapat mengerti apa sih yang dimaksud berpikir kritis dan apa sih yang dimaksud dengan iptek. Thank you for watching. Kita menanti
di Fakultas Diploma. Saya Intan Aini. Saya Gilang Raditya akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Sains, ilmu biologi modern menegaskan bahwa air adalah fondasi bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Semua makhluk hidup, mulai dari mikroba hingga manusia, sangat bergantung pada air dan diyakini kehidupan pertama kali muncul di lingkungan berair. Al-Quran. Ayat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dengan jelas menyatakan, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Persamaan. Penegasan Al-Quran ribuan tahun lalu tentang air sebagai sumber kehidupan ini sangat selaras dengan penemuan ilmu abad modern. Sekian tugas dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Perkembangan Embrio Manusia. Nama saya Sawan Musade. Saya Radila Gularia. Saya Dia Lestari. Saya Rafa Diri. Saya akan menyampaikan hasil studi dari kelompok kami. Sains, embriologi kontemporer telah memetakan secara detail aspek kompleks perkembangan embrio manusia dari ziggot hingga pembentukan organ tubuh. Tanda-tanda seperti nutfah, setetes mani, alaka, sesuatu yang melekat dan segumpal daging adalah bagian tak terpisahkan dari ilmu ini. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 merinci proses penciptaan manusia. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah alaqah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Samaan. Akurasi instruksi Al-Quran tentang epidemiologi yang diungkapkan berdasarkan sebelum ilmu pengetahuan memiliki alat untuk memahaminya sangat mencerminkan para ilmuwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok linguistik akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Alam Semesta yang Mengembang. Saya Aulia Dikamaharani, saya Yusuf Excel, saya Fernanda. Saya Yudi. Saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Sains, teori Big Bang dan observasi astronomi menunjukkan bahwa alam semesta terus-menerus meluas atau mengembang. Galaksi-galaksi saling menjauh membuktikan bahwa ruang angkasa semakin besar. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 67 menyatakan, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami mendengar bahwasanya. Kesamaan. Ayat ini sering diinterpretasikan sebagai isyarat tentang eksistensi alam semesta, sebuah konsep yang baru ditemukan oleh sains di abad ke-20. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok lain ya. Kalau tidak tadi silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok inisiatif akan menerangkan tema dari fungsi gunung sebagai pasar bumi hasil diskusi kami. Saya Muhammad Al-Mani. Saya Ahmad Hasan Bisri. Saya Arya Besar. Saya Dinda Raditya Asrifa akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Sains, geologi modern mengungkapkan bahwa gunung-gunung memiliki akar yang sangat dalam di bawah permukaan bumi. Bertindak
Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasar? Senada dengan itu, Quran surat Luqman ayat 10 menambahkan, Dia meletakkan gunung-gunung di atas bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kami. Kesamaan deskripsi Al-Quran mengenai gunung sebagai pasar dan menjelaskan dengan bumi sangat konsisten dengan temuan geologi tentang peran vital pegunungan. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anakku semuanya, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan satu lagu nasional untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, ya. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Menyanyikan lagu dimulai. Ini sudah selesai materi kita tentang berpikir kritis. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Kata Ibu, jadilah generasi ulul albab yang akan datang atau di masa modern. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas